Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu Ba'dal Asr 1 Desember 2021, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Al-Hidayah, syarah dari matan Mandumah Al-Baiquniyah di Ilmi Mustalahil Hadis, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-18, dan di sesi ini kita masuk kepada definisi sahih di ghairi. Maka sebelum kita masuk kepada kajian, dipersilakan kepada saudara-saudara kita untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Qala al-Baiquni rahimahullah wa marwa kullu qarinin an akhi mudabbajun ta'rifu haqqan wa nafi muttafiqun lafzan wa khattan muttafiq wa dhikruhu fi ma dzakarna al-muftari'. قال البيقوني رحمه الله: ومن درجات في الحديث ما أتت مما بإنقاذ الرواة اتصلت، كما روى كل قرين من أخاه مدبج تعرفه حقا ومتفق لفظا وخطا متفق وذكره فيما ذكرنا مختلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ينقل عمن فوقه بعن وأن وثاني لا يثبته لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة به الملا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة به الملا والشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو اسمه وقلوب إسناد لمتن اسمه. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah Ta'ala kadang isnaduhu lil Mustafa fal muttasil musalsalun qulna ala wasfin ata kadaka qad haddathani qa'iman aw ba'da an haddathani abasama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala tarwi a'lamu badan an yasli mu'tamadun bidabatihi wa naqlihi. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثاني لا يسقطه لكن نسيه أصابه بما به لا ينعرف وما يخلف ثقات به الملا والشاذ والمقلوب قسمان تلا. Bismillah. Qala al-Baiquni rahimahullah, di pelajaran yang lalu di definisi hasan lidatih, wal hasanul ma'rufu turuqan wa badat rijaluhu la kasahihi istahrat. Maka syair ini muntapadah, syair ini di taklik ataupun di intiqad karena definisinya kurang cermat. Maka yang lebih baik seperti disebutkan oleh Abdul Sattar, mengganti dari lafaz di mandumah
wal hasanu khafifu dhabtan wa badat rijaluhu la kas-sahihi istaharat. Bahwa hadis hasan itu yang rawinya, hafalannya pas-pasan, lebih rendah di bawah rawi yang thiqah, rawi yang sahih. Maka gambarannya kalau begitu hadis hasan adalah hadis yang terpenuhi syarat yang sama seperti hadis sahih. Terpenuhi adalah dan ittisal al-isnad, dan hadis yang bukan syadz dan bukan mu'al, namun rawinya, hafalannya pas-pasan. Dan telah kami sebutkan bahwa cara mengetahui rawi yang hafalannya pas-pasan, di mana lafaz-lafaznya di sini dari lafaz al-jarh wa ta'dil seperti kalimat la ba'sa bihi atau laisa bihi ba's, ataupun thiqatun insyaallah, atau lafaz saduq, atau Abu Hatim sering mengibarahkan dengan saleh yuktabu hadithuhu, bahwa dia itu saleh, diharapkan untuk dicatat hadisnya. Maka ini semuanya lafaz-lafaz dari hasan ataupun rawi yang hadisnya hasan. Dan telah kita contohkan di pelajaran yang lalu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan man sa'ala wa lahu qimah aw qiyah faqad al-hafa. Maka barang siapa yang dia mempunyai di ATM-nya di zaman sekarang ataupun di rumahnya 24 dirham, kemudian dia meminta-minta, maka dia termasuk al-haq, rajul yang tamak kepada dunia. Maka permasalahan meminta, ya ibadallah, adalah permasalahan yang pada dasarnya tidak baik, kecuali memang dibutuhkan, seperti meminta untuk tujuan dakwah, pembangunan masjid, ataupun bahkan untuk tujuan dakwah, di mana ada pondok yang dia itu menggunakan sistem free of charge, gratis misalnya. Maka di situ ta'awun antara bapak santri yang anaknya tinggal di situ, gratis semuanya. Maka dibantu hanya sekedar uang makan. Maka di situ ta'awun. Di saat anggota dari dakwah meminta kepada ikhwah yang di luar sana untuk membantu dakwah ini, untuk membeli token listrik, untuk membeli air minum, untuk membeli kuota internet agar berdakwah secara lancar di masjid tersebut, dan untuk keperluan-keperluan pengajar dan yang lainnya. Karena proses belajar mengajar gratis, pengajarnya tidak diberi uang. Dan hakikatnya ada yang mengajar di sini diberi uang, seperti santri-santri pengajar Al-Quran diberi uang. Lalu uang dari mana? Tidak mendapatkan uang dari santri, hanya sekedar uang makan, dan itu pun untuk makanan santri tersebut. Maka di sini kita meminta ta'awun yang tujuannya untuk kelangsungan dakwah. Maka di sini masuk kepada perkara yang disyariatkan di dalam Islam, masuk kepada ucapan Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka bekerjasamalah kalian dalam kebaikan. Dan bagi para pengajar-pengajar yang meminta mukafaah dan sebagainya, maka dia berhak. Di dalam hadis yang disebutkan di Sahih Al-Bukhari dari Abi Hurairah, "Inna ahad an akhadha min kasbihi al-Qur'an." Bahwa dari usaha-usaha yang berhak seseorang bekerja yang berhubungan dengan Al-Quran, baik mengajari Al-Quran, baik meruqyah dengan Al-Quran, baik melaksanakan perkara-perkara yang berhubungan dengan Al-Quran seperti melaksanakan ceramah,
beristidlal dengan Al-Quran, khutbah Jumat, atau memberikan kajian-kajian secara tematik di masjid-masjid tertentu atau di masjidnya, maka berhak orang ini untuk meminta biaya dari hasil keringatnya dari Al-Quran lebih berhak daripada tukang-tukang yang bekerja dari tukangnya, daripada mereka orang-orang PNS yang bekerja untuk urusan pemerintahnya, dan mereka para pelayan-pelayan jasa seperti ojek online, namanya ojol. Maka mereka lebih berhak untuk mengambil jasa dari Al-Quran daripada orang-orang tadi yang mengejar dunia. Ini ucapan Nabi. Maka tidak aib jika seseorang pengajar meminta mukafaah untuk kelangsungan pengajaran. Tidak aib sekali. Kenapa? Karena permasalahan ini masuk kepada ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan nas dari ucapan Nabi bahwa yang paling berhak untuk mengambil dari hasil jerih payah yang dia usahakan adalah dari Al-Quran, lebih berhak untuk dia dan tidak usah merasa malu dan canggung. Maka telah ditanyakan perkara ini kepada Syekh Ibnu Baz dan Lajnah Daimah, dan Syekh kami Mukbil semuanya menjawab tidak ada keaiban ataupun istilah orang zaman sekarang aib maka dari Al-Quran. Tidak. Justru itu dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk saling berta'awun. Maka dari hadis dan ayat ini Syekh bin Baz mengatakan, maka bagi para pemerintah dan waliul amr, terutama bagian permasalahan keagamaan, untuk menulis dari pengajar-pengajar diberikan gaji dari pemerintah. Kalau tidak, maka sepantasnya lah berta'awun kaum muslimin, terutama dari bapak-bapak, anak-anak yang diajari Al-Quran, untuk memberikan biaya makan hidup. Kenapa? Disebutkan oleh Syekh bin Baz karena dia akan lebih memfokuskan untuk belajar. Kalau tidak seperti itu, mungkin anaknya akan diajari sepekan sekali. Kenapa? Karena pengajar ini pun sibuk mencari kerja, menjadi kuli bangunan, ataupun menjual es, ataupun membuat roti, ataupun menjual lontong. Maka setiap harinya dia bekerja, tidak ada fokus waktu dan fokus pemikiran untuk mengajari kaum muslimin. Oleh sebab itu, ini tidaklah perkara yang hina. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, terutama bagi pondok-pondok pesantren yang dibangun di atas keikhlasan. Tidak ada tujuan yang membuat pondok pesantren untuk memperkaya diri. Adapun di sana pondok pesantren yang kita tahu dari kelompok pondok pesantren yang kebanyakan bukan salafi, maka mereka asas pertama membuat pondok pesantren tujuannya untuk kebanyakan mencari kemaslahatan dari mereka. Kedua, mereka lebih mendahulukan dari proposal. Dibuatnya proposal, akan dibangun di tanah ini pembangunan pondok pesantren, pembebasan tanah, pembuatan masjid. Mana pengajarannya? Belum ada. Ustadz-ustadznya pun belum ditunjuk. Berbeda dengan kita. Kita dari dulu mengajari manusia, maka mulai dari bergerilya dari masjid ke masjid, kemudian mulai memilah dan memilih hanya mengajar di masjid salafi, dan tidak ada masjid salafi, akhirnya terusir dari masjid ke masjid. Kemudian diberikan oleh Allah tanah sebidang 1,4 hektar, maka jadilah ma'had. Maka dari ma'had itu dimulailah masjid kecil, kemudian mengajari manusia dalam keadaan gratis seperti kita di sini. Maka kita alhamdulillah until this time, sampai detik ini, pembicara dan istri-istrinya dan anak-anaknya still alive, masih hidup meskipun pondoknya gratis. Karena di sana ada rizki-rizki yang lain.
Alhamdulillah kita juga mempunyai uang, tidak terlalu fakir, alhamdulillah. Dan juga dari ikhwah dimanapun berada, mereka menginfakkan dana untuk kita, maka kita katakan kepada mereka jazakumullahu khairan wa barakallahu fi amwalikum. Maka seperti inilah yang diinginkan. Kembali kepada hadis. Man sa'ala walahu qimah aw qiyah faqad al-hafa. Barang siapa yang orang ini selalu meminta-minta dan dia mempunyai di kantungnya, di rumahnya, di ATM-nya sejumlah 40 dirham. Pernah dulu mengurskan 40 dirham, dia itu berbeda dengan dinar. Dinar itu sekitar 5 gram emas. Adapun dinar 5 gram perak. Maka berapa 1 gram perak sekarang? Ada yang tahu? Kalau emas sekarang ini mencapai 800 per gram. Berarti 8 kali 5 4 juta. 1 dinar. Dikalikan 40. Jadi tadi berapa? 40 kali 20. 80 juta. Maka orang punya 80 juta di rekeningnya, kemudian masih minta di jalanan, di persimpangan, itu al-haq. Di sini bukan di dinar, tapi dirham. Berarti setengahnya, misalnya 40 juta. Seorang mempunyai 40 juta dan masih meminta-minta di pinggir jalan, menghinakan dirinya, itu dinamakan orang yang al-haq. Dan orang-orang seperti ini tercela, apalagi itu sedang memasukkan perkara profesi kepada meminta-minta. Bahkan di antara mereka melipatkan kakinya dan digulung sehingga seakan-akan kakinya buntung. Lalu dia di persimpangan berjalan di aspal seperti suster ngesot. Tahu suster ngesot? Maka ngesot meminta terangkat-angkat yang berada di sana sampai seperti itu. Maka ini masuk kepada pengharaman. Apalagi dia punya harta yang banyak, rumahnya mewah, punya mobil, namun jam kerjanya minta-minta. Karena mudah, tidak usah mempunyai kantor, tidak usah membuka pabrik, tidak usah membuka lahan, ladang dan sebagainya. Tinggal menggunakan celana jeans dan kakinya dilipat jadi guntung, atau tinggal pakai kacamata hitam. Maka di saat hujan lebat, orang lain lari pecar kecil, dia pun lari berteduh dengan cepat. Alhasil penipuan-penipuan seperti itu haram karena akan ada di hari kiamat. Hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah atau dari Anas bin Malik, la tazalu al-mas'alah wa huwa waliyun ya'ti yaumal qiyamah laisa ala wajhihi muz'atul lahmin. Maka barang siapa yang terus-menerus meminta dan dia kaya, di hari kiamat diikot dengan dia bangkit dari kubur tengkorak dalam keadaan tidak ada dagingnya. Maka di sini kesimpulannya diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, yang mana hadis ini bertumpu kepada Abdurrahman ibnu Abi Rijal dari Amarah ibni Waziyah dari Abdurrahman ibni Abi Sa'id dari bapaknya Abu Sa'id. Semua rijalnya thiqah kecuali Abdurrahman ibnu Abi Rijal. Maka dia disebutkan oleh Abu Hatim salihun, dan lafaz salih kebanyakan hasanul hadis. Ibnu Ma'in mengatakan laisa bihi ba's, dan Abu Daud mengatakan laisa bihi ba's, dan berkata Ibnu Adi la ba'sa bihi. Maka rawi ini rawi yang saduq, itu contohnya. Saduq, maka hasan didati dan telah dihukumi hadis ini oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di kitabnya Damul Mas'alah dan juga di Jami' Sahih. Berkata Syekh kami hada hadithun hasan, dan telah disahihkan pula oleh Al-Albani rahimahullah di Sahih Al-Musnad. Maka ini contoh dari hasan lidati. Dan begitu pun untuk hadis hasan lighairi.
Dan tentang hadis hasan li ghairihi pun telah kita berikan contoh terdahulu. Dan pembahasan kita sekarang kita masuk kepada hadis sahih, tetapi hadis sahih li ghairihi seperti hasan li ghairihi. Maka bagaimana derajat hadis? Kok ada hasan li ghairihi dan ada sahih li ghairihi? Na'am. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku bahwa hadis makbul, hadis yang diterima oleh manusia, terutama para muhaddisin itu ada 4 hadis. Tingkatan yang pertama sahih lidzati. Berarti dia itu satu sanad, gambarannya semua rijalnya thiqat dan terpenuhi 4 syarat yang lain. Maka derajatnya sahih lidzati, paling tinggi. Yang kedua hasanun lidzati. Terpenuhi syarat yang 4 kecuali syarat yang masalah hafalan, maka hafalannya kurang dari hafalan rawi yang sahih, hafalannya rawi-rawi yang saduq hasanul hadis. Maka ini derajat yang kedua hasan lidzati. Dan yang ketiga sahih li ghairihi. Dan yang keempat sahih li ghairihi, hasan li ghairihi. Maka sahih li ghairihi dan hasan li ghairihi gambarannya adalah tidak datang satu jalan. Untuk hasan li ghairihi datang 2 rawi yang dhaif, 2 hadis dari 2 jalan yang dhaif, satu dhaif maka naik kepada hasan li ghairihi. Itu gambarannya. Dan pembahasan kita sahih li ghairihi, maka dia itu hadis yang datang dari dhaif dengan dhaif naik kepada hasan li ghairihi. Datang lagi dhaif dengan dhaif dari 4 dhaif. Jadi hasan li ghairihi juga. Maka 2 hasan li ghairihi naik kepada sahih li ghairihi. Ataupun 1 hasan lidzati. Kemudian di sana ada dhaif. 4 sanad dhaif. Maka bisa jadi naik kepada sahih li ghairihi. Contohnya seperti yang sering kita ulang hadis talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Datang dari Abi Sa'id Al-Khudri dhaif. Ingat di sanadnya siapa? Dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Mujalid, maka dia rawi yang dhaif nih dari Abi Sa'id Al-Khudri. Datang dari Anas bin Malik. Di hadis Anas bin Malik lebih dari 10 jalan. 10 jalan. Semuanya kembali ke Anas. Berarti ikhtilaf para tabi'i dan itba'ut tabi'i. 10 jalan atau lebih ini kebanyakan dhaif. Namun dhaif yang bisa naik, bukan dhaif yang ada rawinya pemalsu hadis, matruk, itu dhaifun jiddan, tidak bisa naik. Maka dari hadis Anas datang 10 jalan atau lebih. Datang dari sahabat yang lain juga. Maka seperti As-Suyuti mengatakan, aku telah mengumpulkan hadis talabul ilm fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslimin, lebih dari 50 jalan. Yang semuanya dhaif. Maka bisa jadi jalannya banyak, semuanya dhaif, jadi sahih li ghairihi. Paham ya? Maka pembahasan kita adalah sahih li ghairihi. Lalu definisinya sahih li ghairihi gambarannya seperti disebutkan oleh para ulama. Didefinisikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Nuzhatin Nazar di 2 tempat dia menyebutkan. Tempat yang pertama belum begitu jelas, di tempat yang kedua lebih jelas. Di tempat yang pertama di halaman ke-29 disebutkan bahwa huwal hasan lidzati idza ja'a min tariqin akhar mithlahu aw aqwa minhu. Ada makna Al-Hafidz Ibnu Hajar di Nuzhatin Nazar tentang hasan li ghairihi. Di mana datang hadis yang hasan lidzati, kemudian datang hasan lidzati yang lainnya semisalnya ataupun lebih kuat darinya ataupun lebih rendah darinya seperti hadis dhaif. Namun hasan lidzati dengan hasan lidzati ataupun hasan lidzati dengan dhaif yang banyak, maka gambarannya bisa naik kepada hasan sahih li ghairihi. Ini definisi yang disebutkan oleh Al-Hafidz tidak begitu jelas. Dan lebih jelas lagi di Nuzhatin Nazar halaman ke-82 sahih li ghairihi kata Ibnu Hajar, in wujida ma yujbiru dzalika al-qasur kata terakhir turuk bahwa sahih aidan lakin
la lidati. Maka di sana ada definisi sahih li ghairi disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar halaman ke-82 bahwa jika didapati hadis-hadis yang qasur, maknanya hadis-hadis yang di bawah sahih, baik hasan atau hadis-hadis yang dhaif, kata itu, namun banyak jalannya dari dhaif ataupun hasan, dhaif dengan hasan, fahuwa sahih aidan. Maka dia menjadi hadis yang sahih juga, namun la lidati. Namun bukan sahih lidati, tetapi sahih lidati. Dari sini kita mengetahui apa makna dari perbedaan sahih lidati dengan sahih lidati. Kalau begitu, apa bedanya? Yang paling mudah, sahih lidati datang dari satu jalan. Seperti di Sahih Al-Bukhari yang kita baca hari ini. Masih ingat sanadnya dari siapa? Yang kita baca hari ini? Khalid bin Makhlad Al-Qutwani ataupun Al-Qatwani an Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar an Ibni Umar. Maka di sini kita katakan sahih lidati karena dia datang satu jalan dan dalam keadaan sahih. Adapun sahih li ghairi seperti hadis tadi yang kami sebutkan, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim, datang dari berbagai jalan banyak dan semuanya dhaif. Tidak ada yang hasan lidati bahkan. Namun karena banyaknya jalan menjadi sahih li ghairi. Makanya ini gambaran tentang permasalahan sahih li ghairi dari definisi Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan Al-Hafidz juga menyebutkan di nukat kitab tentang mustalah hadis karya Al-Hafidz Ibnu Hajar An-Nukat ala Ibnu Salah disebutkan, dan dari ta'rif as-sahih huwa al-hadis alladhi yattasil isnadahu binaqlil adl atam ad-dabt aw qasir anhu ila qabara an mithlihi ila al-muntaha wala yakunu sadan wala mu'allala. Begitupun definisi hadis sahih li ghairi disebutkan di sini, bahwa bisa jadi dia itu sanadnya sahih ataupun qasir anhu, ataupun hadis yang hasan ataupun hadis yang dhaif namun datang dari berbagai jalan, maka dia masuk kepada hadis sahih tetapi tidak lidati tapi li ghairi. Maka inilah yang diinginkan oleh para ulama tentang hadis hasan li ghairi. Sahih li ghairi. Dan didefinisikan oleh para ulama seperti As-Sakhawi dan An-Nawawi di Takrib dan juga Al-Iraqi di Takrib wal Idah. Semakna dengan ini disebutkan definisi hadis sahih li ghairi marwahu man ta'akhara an darajatil hafidh wa thabit wal mashhur bi sidq wa sitr wal itqan wa rawa hadithahu min ghairi wajhin. Maka sahih li ghairi gambarannya adalah rawi-rawi yang di bawah dari derajat imam thiqah, seperti rawi yang pas-pasan saduq ataupun rawi-rawi yang dhaif namun datang dari berbagai jalan yang lain. Maka ini gambaran sahih li ghairi. Maka kami berikan misal pada antum agar mudah. Contohnya hadis yang terdahulu kita lewati di hadis Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Shiyam Ramadan. Maka alhamdulillah kita berikan contoh-contoh di pelajaran hadis-hadis yang telah lampau untuk memberikan kemudahan dan mengingat pelajaran yang lalu. Maka di pelajaran yang lalu tentang kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang puasa Ramadan, kita masuk kepada bab wajibnya puasa Ramadan dan celaan bagi mereka orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Hadis di saat Nabi naik kepada tangga. Ingat, maka datang Jibril mengatakan, "Rahima'an ya Rasulullah." Doakan keburukan bagi 3 orang ini. Dari 3 orang itu, 2 kita tidak sebutkan karena tidak ada poin pendalilan di masalah puasa. Namun disebutkan poinnya adalah dakhala alaihi Ramadan walam yughfar lahu. Telah masuk bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya karena tidak puasa, maka doakanlah kepadanya keburukan. Dan 2 lagi, enggak apa-apa disebutkan.
Maka yang kedua, seseorang disebutkan namamu wahai Rasulullah seperti di majelis disebutkan qala Rasulullah, qala Muhammad, kemudian tidak memberikan salawat, maka doa akan dibungkam. Maka memberikan salawat setelah disebutkan Nabi wajib, meskipun satu kali di majelis. Karena kalau terus-terusan mungkin banyak kita menyebutkan hadis Nabi berapa, dan begitu pun di khutbah Jumat berapa. Jadi cukup dengan sallallahu alaihi wasallam dengan pelan, maka itu cukup. Maka barang siapa yang tidak menyebutkan sallallahu alaihi wasallam maka berdosa. Dan yang ketiga adalah orang yang mempunyai kedua orang tua dan menyebabkan dia masuk api neraka. Maksudnya uququl walidain. Maka hadis ini datang dari berbagai jalan, datang dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad serta Ibnu Hibban dari jalan Abdurrahman Ibnu Ishaq an Sa'id Ibnu Abi Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah. Maka sanad ini hasan didati. Karena Abdurrahman Ibnu Ishaq saduq dan yang lainnya Sa'id Ibnu Abi Sa'id Al-Maqburi thiqah. Maka di sini contoh hadis sahih riwayat datang dari Abi Hurairah dengan sanad yang hasan didati. Maka Imam At-Tirmidzi menghukumi hada haditsun hasanun gharib min hadzal wajh. Dan kalimat hasanun gharib maknanya hadis yang hasan didati. Namun hadis ini telah disebutkan di kitab yang kita pelajari dari Abi Hurairah saja telah datang jalan-jalan yang lain. Seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Adabul Mufrad dan Ibnu Huzaimah dan At-Tabrani dari jalan Katsir Ibnu Zaid an Walid Ibnu Rabah an Abi Hurairah. Jalannya lain, bukan dari siapa Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, tetapi dari jalan yang lain, dari Al-Walid Ibnu Rabah dari Abi Hurairah. Dan di sini Walid Ibnu Rabah dan juga Katsir Ibnu Zaid rawi yang dua-duanya saduq hasanul hadis. Maka dari dua jalan rawi yang saduq tadi, dua jalan yang hasan didati tadi, dengan dua ini bisa cukup menjadi sahih ghairi. Hadis hasan didati dengan hasan didati dikumpulkan menjadi sahih ghairi bisa. Namun di sini kita tambah diriwayatkan pula dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Abu Ma'mar hadatsana Hafiz bin Ziyad an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah. Maka sanad ini pun yang ketiga dari Ibnu Hibban, sanadnya hasan didati. Semua rijalnya thiqat kecuali Muhammad bin Amr ma'ruf yang tadi meriwayatkan dari Abi Salamah dari Abi Hurairah. Muhammad bin Amr bin Alqamah masyhur rawi yang sahih. Maka di sini kita mempunyai tiga riwayat dari Abi Hurairah saja. Hasan didati, hasan didati, hasan didati. Maka bisa naik kepada derajat sahih li ghairi dari jalan Abi Hurairah saja. Dan antum ingat ada berapa sahabat? Sekitar 6 sahabat. Selain dari Abi Hurairah masih ada dari sahabat yang lain yang derajatnya dhaif. Maka bisa naik jelas kepada sahih li ghairi. Karena tiga jalan dari Abi Hurairah tadi hasan didati. Ditambah dari 5 rawi yang lain dari sahabat yang lain yang dhaif, maka bisa naik kepada sahih li ghairi. Maka ini contoh dari sahih li ghairi. Sudah habis waktu? Sudah. Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini, pelajaran Baiquniyah. Wa naqtafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.